Shop, meski zaman udah sangat maju, namun beberapa kelompok masyarakat masih mempercayai ilmu sihir loh. Di antara sekian banyak jenis-jenis sihir yang ada, tentu saja ada beberapa sihir yang sangat terkenal hingga ke penjuru dunia. Tidak sedikit pula yang memberikan label beberapa ilmu tak kasat mata ini sebagai sihir yang paling kuat, seram, dan bahkan berbahaya. Percaya atau tidak, ya balik ke diri masing-masing ya, Shop. Pertama ada suku Maya. Suku pedalaman yang terletak di Meksiko dan Guatemala ini merupakan kelompok adat di dunia yang terkenal memiliki ilmu sihir yang paling berbahaya di dunia. Komunitas ini dipercaya mampu memanggil hujan turun dan membuat cuaca cerah hanya dengan sebuah upacara. Upacara menurunkan hujan ini biasanya dilakukan oleh seorang Toltec, sebutan untuk sosok yang dituakan di suku Maya. Untuk mengabulkan permintaan warganya, biasanya Toltec akan menukarkan dengan mempersembahkan jantung manusia kepada dewa. Lah, kok horor ya? Kalau jantung pisang sih nggak apa-apa lah. Suku Kikuyu adalah kelompok suku terbesar yang tinggal di negara Kenya. Populasi dari suku ini sebesar 5.347.000 jiwa atau sekitar 22% dari total penduduk negara ini, Sob. Sebagian besar masyarakatnya mengusahakan pertanian di dataran tinggi yang subur. Suku Kikuyu atau Gikuyu memiliki kebudayaan berupa tari-tarian yang indah dan bernuansa mistis. Tarian mereka dipercaya bisa memanggil hujan, mengundang wabah penyakit, dan mengirim teluh atau santet. Hi. Suku Gypsy atau yang dikenal juga dengan sebutan kaum Roma merupakan suku yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak banyak diketahui dari mana asal suku ini berada, Sob. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa suku Gypsy berasal atau datang dari India yang terusir dari tempat tinggalnya. Selain hidupnya yang nomaden, salah satu yang terkenal dari suku ini adalah tentang ilmu sihirnya dan ramalannya akan nasib seseorang. Itulah sebabnya, sampai sekarang, suku Gypsy selalu dikucilkan di negara-negara tempat mereka tinggal. Salah satu sihir suku Gypsy yang terkenal ialah sihir Lamia. Dengan sihir itu, penyihir atau dukun bisa mengirimkan rasa sakit yang tidak tertahankan sampai merusak organ vital. Bentuk sihir yang dimiliki suku Gypsy tak jauh berbeda dengan ilmu santet yang populer di Indonesia. Menggunakan benda yang sering digunakan target sasaran, sang penyihir akan mengirimkan malapetaka untuk seseorang yang dituju. Kecurigaan dan tuduhan-tuduhan negatif terhadap kaum Gypsy terus saja mengalir, Sob. Mereka juga dituduh sebagai kaum pencuri dan kaum penculik anak-anak. Duh, kesian juga sih, Shop. Suku Maasai merupakan salah satu suku asli Afrika yang berasal dari Tanzania. Biasanya mereka tinggal di sekitar Kenya Selatan dan Tanzania Utara di sepanjang Great Rift Valley. Selain dikenal sebagai penakluk singa dan punya keberanian luar biasa, suku Maasai juga terkenal akan kekuatan sihirnya yang menakutkan. Mereka memiliki ilmu gaib yang sanggup membuat tubuh menjadi sangat kuat, berlari begitu cepat dan kebal. Dan untuk melakukan sihir ini, mereka hanya perlu berdoa kepada Dewa Enkai. Ilmu sihir Maasai ini begitu terkenal seantero Afrika dan karena ini pula mereka begitu ditakuti, Sob. Ilmu sihir ini digunakan untuk berbagai macam tujuan, entah untuk berburu dan bertahan hidup atau berperang. Voodooist adalah istilah yang diberikan para aktivis sihir voodoo. Kebanyakan dari mereka berasal dari Haiti dan Afrika Barat. Kaum ini menyembah Tuhan mereka yang bernama Bondai atau kerap disebut Loa. Voodoo diyakini lahir di wilayah Benin, Afrika Barat.
Voodoo sering digunakan oleh para penyihir atau dukun untuk menghancurkan kehidupan si target menggunakan media boneka. Persis seperti santet, boneka akan ditusuk-tusuk oleh benda tajam atau bahkan dibakar sob. Setiap orang yang jiwanya dimasukkan ke dalam boneka bisa merasakan kesakitan seperti apa yang bonekanya dapatkan. Bagi masyarakat di Benin, voodoo adalah bagian dari alam dan kehidupan manusia. Roh-roh itu dipercaya hidup bersama dan berdampingan dengan manusia serta makhluk hidup lainnya. Praktik voodoo di Benin pun tak dianggap tabu sob. Bahkan di masa kini, voodoo menjadi salah satu agama nasional sejak 1996 silam. Setiap tahun, festival voodoo selalu dirayakan secara meriah dan dihadiri banyak orang. Di kedalaman Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sekitar 60 km dari pusat kota Bulukumba, terdapat suku yang dikenal memiliki ilmu mistis tingkat tinggi, yaitu suku Kajang yang merupakan suku tertua di Desa Tanah Toa. Ciri khas yang ada pada suku Kajang ini adalah pakaian yang dikenakan oleh suku Kajang. Suku Kajang selalu menggunakan pakaian berwarna hitam dan tidak memakai alas kaki. Jika ada wisatawan yang ingin berkunjung, maka pakaian yang diwajibkan memakai pakaian berwarna hitam. Karena menurut suku Kajang, warna hitam memiliki makna persamaan, persatuan dalam segala hal, dan kesederhanaan. Suku Kajang memiliki banyak ritual unik dan membahayakan sob. Salah satunya adalah Atunu Panroli. Ritual ini biasanya dilakukan ketika terdapat masalah. Di antaranya, terjadi kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Ritual ini dilakukan dengan cara memegang linggis yang telah dibakar merah membara sebagai wadah mengetes kejujuran masyarakatnya. Upacara sendiri dipimpin langsung oleh ketua adat yang bergelar Amatoa. Konon, linggis ini tidak akan terasa panas jika dipegang oleh seseorang yang bersifat jujur. Tapi, jika sedikit pun ia tak jujur, maka linggis panas ini akan melumat tangannya. Jika pelaku kabur dari upacara sakral itu, maka sesepuh adat akan mengadakan ritual dan mengucapkan mantra yang ditujukan kepada pelaku yang kabur. Ritual ini akan mendatangkan malapetaka pada pelaku. Desa Mayong adalah sebuah desa kecil yang berada di utara India. Kehidupan suku di desa ini tak pernah terlepas dari sihir. Tak heran, Desa Mayong dikenal sebagai kampung ilmu hitam. Kalau kebanyakan keluarga mewariskan keterampilan bertani atau kerajinan pada generasi berikutnya kan sob, para leluhur di Desa Mayong justru mewariskan sihir pada anak-anak mereka. Banyak kasus misterius terjadi di desa ini sob. Mulai dari binatang jadi-jadian sampai orang yang bisa sekejap menghilang di udara setelah mengucapkan beberapa mantra. Mayong diklaim telah menjadi pusat ilmu sihir dan ilmu gaib di India sejak didirikan berabad-abad yang lalu. Ada banyak orang pintar di desa Mayong yang disebut bes atau oja. Mereka tidak menggunakan obat medis untuk mengobati penyakit, melainkan ilmu hitam. Konon mereka dibantu oleh makhluk halus yang bekerja untuk mereka sebagai asisten. Ngeri. Teknik yang digunakan mereka salah satunya dengan menempatkan piring tembaga pada sumber luka di tubuh pasien dan menunggu piring itu untuk memakan rasa sakit tersebut. Jika rasa sakitnya terlalu parah, piring akan terlalu panas dan pecah ke tanah. Mereka juga sering dimintai bantuan untuk mencari barang hilang. Jika seseorang kehilangan sesuatu, dukun akan menempatkan bunga di mangkuk logam. Konon diyakini, mangkuk ini akan bergerak sendiri ke arah barang yang hilang.